Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriana, mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2020, Universitas Mula Warman Samarinda. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai syarat uji kinerja UKM PPG 2020. Berikut akan saya tampilkan kegiatan yang telah saya lakukan bersama peserta didik di SDN 012 Sebulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah semua anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, hari ini berdoa dulu ya, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan Ahwib dipimpin doanya, Nak. Untuk mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak apakah sudah mengisi daftar absen hari ini semuanya? Sudah ya? Alhamdulillah ya, anak pada hari ini dapat hadir semua dalam pembelajaran hari ini. Ya. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, kita mulai ya. Nyalakan semua mikrofonnya, diaktifkan. Ya, Ibu hitung ya. 1, 2, 3, yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya di rumah ya. Ya, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kemudian selalu disiplin mengikuti pembelajaran dan percaya pada kemampuan diri sendiri ya. Baik, anak-anak apakah masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Ya, tadi tentang organ pencernaan pada manusia. Apakah ada yang masih ingat urutannya dari apa saja organ pencernaan manusia? Terus ya, kerongkongan. Kemudian apa lagi? Lambung, usus besar, usus halus, dan yang terakhir adalah anus. Iya, semuanya masih ingat ya pembelajaran pada minggu lalu. Baik, sekarang kita akan belajar
Kita belajar tentang tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, perhatikan. 1. Dengan mengamati materi ekosistem yang disajikan pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis ekosistem terkait pengertian, cara terbentuk, dan komponennya. Kemudian yang kedua, dengan mengamati materi jenis makanan hewan yang disajikan pada PowerPoint, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati materi jenis makanan hewan yang disajikan pada PowerPoint, siswa dapat membuat teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu IPA berkaitan dengan ekosistem dan jenis makanan hewan. Ya, sekarang perhatikan ya. Nah, di situ ada 2 gambar. Perhatikan apa saja perbedaan yang ada pada gambar tersebut. Ya, di situ ada 2 gambar. Gambar yang pertama, ada yang tahu? Silahkan menjawab. Tidak terdapat hewan. Tidak terdapat tumbuhan. Terus penuhi tebing. Terus ya, pintar, lanjut. Sekarang gambar yang kedua, apa perbedaannya coba? Jenis hewan. Terdapat tumbuhan yang jongkok. Terlihat tebing. Pada pecinta alat berupa jangkauan rendah. Baik, anak-anak sudah belajar semua ya materi yang sudah Ibu bagikan. Ya, di sini ya, setelah mengamati gambar di atas tadi, perbedaannya adalah yang pertama ya, gambarnya. Yang pertama, tidak terdapat hewan. Kemudian tidak terdapat tumbuhan. Kemudian gersang memiliki struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang. Kemudian gambar yang kedua memiliki struktur alam yang dipenuhi ya tadi tebing dan jurang. Yang gambar yang kedua terdapat berbagai jenis hewan. Kemudian terdapat tumbuhan, pepohonan, dan rumput. Terlihat subur ya tanamannya. Kemudian memiliki struktur alam berupa daratan rendah. Ya, anak-anak, supaya lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya sebelum kita menginjak ke pembelajaran berikutnya ya. Silakan nyalakan mikrofonnya ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita bernyanyi bersama. Ayo, perhatikan. Pada hari ini kita belajar bersama komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo ayo kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo ayo kita bergembira. Ya. Sekarang jadi pembelajarannya harus lebih semangat lagi ya. Baik. Ya, bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Di sini ada pengertian ekosistem ya.
Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik atau makhluk hidup ya. Contoh komponen biotik adalah ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian komponen abiotik atau benda tak hidup. Contoh komponen abiotik adalah ada tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Ya, macam-macam ekosistem. Secara umum terdapat beberapa macam, yakni ekosistem alami, darat, dan air. Ada juga ekosistem buatan manusia. Nah, adapun penjelasan macam-macam ekosistem adalah sebagai berikut. Macam-macam ekosistem ya. Ekosistem darat. Pengertian ekosistem darat adalah suatu ekosistem yang lingkungan fisiknya didominasi oleh daratan dan kondisinya dapat dipengaruhi oleh iklim dan gangguan pada lingkungannya. Beberapa contoh ekosistem darat diantaranya ada hutan hujan tropis, kemudian gurun, taiga, karst, ya, batu gamping, gua ya, padang rumput, hutan gugur, terakhir adalah tundra. Kemudian ada ekosistem air. Pengertian ekosistem air adalah suatu ekosistem yang komponen abiotiknya didominasi oleh air atau perairan. Beberapa contoh ekosistem air diantaranya ada ekosistem air tawar, kemudian ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, dan yang terakhir adalah ekosistem lamun. Kemudian ada ekosistem buatan ya. Pengertian ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang terbentuk dari hasil campur tangan manusia untuk keperluan tertentu. Nah, beberapa contoh ekosistem buatan diantaranya ada bendungan, sawah irigasi, sawah tada hujan atau agroekosistem, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman produksi atau jati dan pinus. Kemudian ada juga ekosistem ruang angkasa. Nah, di sini selanjutnya kita belajar tentang jenis makanan hewan ya. Di dalam suatu lingkungan, selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup, juga terdapat benda tak hidup. Salah satu jenis makhluk hidup adalah hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makanan hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian jenis makanan hewan yang pertama yaitu tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun dan buah. Kemudian ada biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah ada kuda, kemudian ada ulat, koala, dan kambing.
Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, kemudian orangutan, kerang, dan burung rangkong. Selanjutnya contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, kemudian burung pipit, dan burung kutilang. Nah, jenis makanan hewan yang memakan hewan lain ya. Nah, selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lain yang berasal dari hewan, dapat berupa daging, kemudian ikan, serangga, dan bangkai hewan. Sebagai contoh ya, di sawah kamu dapat menemukan belalang yang menjadi makanan bagi katak. Sedangkan katak dimakan oleh ular ya. Nah, di sini sudah baca Ibu jenis makanan hewan? Ya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula hewan hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun ya. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai ya. Nah, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti kata atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Ya. Anak-anak, agar lebih paham dengan materi hari ini, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Oke, Bu. Ya, di sini ya, perhatikan LKPD-nya. Amatilah hewan yang berada di sekitar kalian. Kemudian lalu lakukan kegiatan berikut. Cari dan guntinglah gambar hewan yang terdapat pada surat kabar atau majalah bekas, koran. Kemudian tempel gambar-gambar tersebut ya pada LKPD kalian. Nah, disusun di dalam tabel ya. Yang pertama gambar hewannya apa kalian tempel, kemudian nama dan jenis makanannya. Selanjutnya dia termasuk golongan mana? Pemakan tumbuhan atau pemakan hewan ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Ya. Ibu. Silahkan dikerjakan dulu ya. Ya.
Nggak apa-apa. Ya. Ini sudah, Bu. Baik, setelah kalian mengerjakan tugas LKPD-nya, sekarang kalian mempresentasikan ya hasil kerja kalian. Silahkan Ibu tunjuk. Coba Razita, presentasikan hasil LKPD-mu. Razita tolong dinyalakan itu kameranya. Sudah, Bu. Ya, silakan. Gambar dan nama hewan di buku. Nama atau jenis makanannya nektar atau sari kembang. Golongan makanan tumbuhan atau hewan tumbuhan. Baik ya. Bagus ya jawabannya. Tepuk tangan ya kepada temannya ya, beri tepuk tangan dulu temannya ya, bagus presentasinya. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua yaitu Ibu coba Hafib, silahkan hasil presentasinya. Gambar dan nama hewan ayam. Nama atau jenis makanan beras atau cacing. Biji-bijian daging. Golongan makanannya tumbuhan dan hewan atau pemakan segala. Ya, bagus. Selanjutnya coba Rauda, hasil presentasinya silahkan ditampilkan. Rauda ada? Raudatul? Yuk silakan Raudatul, dinyalakan kameranya. Gambar dan nama hewan kelinci. Nama atau jenis makanannya wortel. Golongan makanannya tumbuhan. Baik, beri tepuk tangan ya kepada temannya ya. Bagus presentasinya hari ini ya. Bagus ya. Selanjutnya coba Pak Jihan. Gambar dan nama hewannya kucing. Nama atau jenis makanannya ikan. Golongan makanan tumbuhan atau hewan. Ya, bagus semuanya ya, sudah menampilkan hasil pekerjaan LKPD-nya pada hari ini. Ya, perhatikan. Setelah kalian tadi mengelompokkan jenis makanan hewan ya. Nah, kalian jadi tahu kan apa saja hewan yang ada saja hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian ada juga hewan yang memakan hewan lain ya. Nah, baik, anak-anak, apakah sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Jika masih ada yang belum jelas, silakan bertanya. Tidak ada, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Baik ya.
Jika anak-anak sudah paham semua tentang pembelajaran hari ini, ya, coba kita akan membuat kesimpulan ya. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo coba Bintang, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Macam-macam ekosistem. Ya, yang pertama tentang macam-macam ekosistem. Terus apa lagi? Jafira, coba kita sudah belajar apa pada hari ini? Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Ada apa saja tadi jenis makanan hewannya? Tumbuhan dan sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. ya, lanjut. Kemudian Yunis, coba hari ini kita sudah belajar apa saja Yunis? Makanan hewan. Terus baik ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar yang pertama tadi yaitu tentang ekosistem. Pengertian ekosistem yaitu hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang jenis makanan pada hewan. Ya, untuk mempertahankan makanan hidupnya tadi, hewan memerlukan apa? Ya, makanan. Jenis makanan hewan itu berbeda-beda. Ada yang memakan tumbuhan dan ada juga yang berupa memakan hewan lain ya. Itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Coba sekarang Ibu bertanya, apakah pembelajaran hari ini melalui Google Meet sangat menyenangkan? Apakah kalian sangat suka? Baik, tetap semangat ya belajarnya di rumah ya. Untuk tugas evaluasi yang sudah Ibu bagikan, nanti setelah dikerjakan kalian kirim melalui WA pribadi Ibu. Baik, anak tegas ya. Hatan ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu selalu menggunakan masker. Ya, kemudian rajin mencuci tangan. Selanjutnya menjaga jarak dan menghindari tempat-tempat keramaian ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dulu kita berdoa ya agar pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kepada Hafif silahkan dipimpin doanya. Mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.